pengurangan subsidi dengan cara pembatasan volume bahan bakar minyak itu adalah porosnya. Namun saya katakan juga pada bulan Desember waktu itu, jika harga minyak dunia terus naik dan tekanannya terlalu berat kepada fiskal kita, bisa dimungkinkan ada penyesuaian harga. Itu saya sebut dengan kontingensi. Tentu saja mengingat Undang-Undang APBN tahun 2012 sekarang ini ada klausul untuk tidak bisa menaikkan harga minyak, maka proses konsultasi tentu akan kami lakukan dengan bersama dengan DPR RI. Satu hal, mengubah dari konsumsi BBM ke BBG ini juga memerlukan waktu. Ada proses penyiapan infrastruktur, kemudian bahan bakar gasnya itu sendiri. Oleh karena itu, saya harus menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa sungguh pun sudah kita mulai dari sekarang. 1 April juga sudah kita mulai tahapan-tahapan untuk itu, tapi tetap memerlukan waktu. Kalau catatannya sih ya soal BBM ke BBG ini, itu kabarnya kan dari pernyataan PSB semalam akan dipercepat begitu ya Mas Wisnu ya. Nah ini bisa indikasinya melukai hati rakyat dengan berbicara secara gamblang, secara terbuka itu kepada publik, itu gimana kalau Mas Wisnu melihatnya Mas Wisnu? Presiden di situ bermain aman sebenarnya karena dia memakai DPR untuk dalam posisi bersama pemerintah sudah setuju untuk menaikkan harga BBM kalau 1 April kontingensi itu terjadi. Ya. Saya tidak sendiri loh. Ini keputusan bersama kami sebagai pemerintah dengan DPR. Jadi kalau marah jangan hanya kepada saya, tapi juga kepada DPR. Itu pesan yang saya tangkap. Lalu yang kedua, kalau dari pernyataan itu saya menangkap justru Presiden ingin waktu yang lebih panjang untuk atau pemerintah untuk menaikkan atau tidak. Karena dia berkali-kali menyebut kita butuh proses untuk pengalihan subsidi dan pengalihan dari bahan bakar minyak ke gas, lalu juga kenaikan BBM itu dilakukan 1 April atau tidak. Pak Eko, kalau tadi Mas Wisnu mengatakan ya inginnya berlama-lama, inginnya menunda-menunda begitu, artinya di sini Pak Presiden ada apa nih di sini? Tentu yang pertama adalah bagaimana masuk ke ranah-ranah normatif yang aman. Yang kedua, pada konteks ini sebenarnya pesan yang disampaikan SBY semalam itu khusus untuk kelompok intelektual, untuk wartawan yang cerdas. Tetapi ketika siaran ini juga ke media-media televisi, halayak nggak bisa menangkap, bahasanya terlalu tinggi. Jadi bukan membumi langsung kepada halayak yang disasar. Padahal dalam konteks teori komunikasi, pengorganisasian pesan ditujukan untuk halayak. Seharusnya kan kebijakan itu kan harus menyentuh halayak, artinya rakyat lah gitu kan. Nah ini miss ya, tidak sampai itu ya. Terlalu elit ya, terlalu elit dan terlalu prestisius untuk masyarakat pada umumnya ya. Jadi sulit untuk bisa menerima dengan gamblang misalnya masyarakat sekarang. Problemnya bagaimana supaya BBM nggak naik atau BBM itu harganya tetap atau solusi-solusi yang sederhana. Tapi bahasa yang dikemukakan oleh Pak Presiden tadi kan hanya menyentuh kalangan elit. Oke. Mas Wisnu tadi bilang bahwa pada suasana kebatinannya Pak SBY semalam itu namanya happy. Saya menangkap ya dibanding kesempatan terakhir dia jumpa pers di Cikeas ya. Anda kok bisa bilang Pak SBY semalam happy, kenapa? Kita lihat bagaimana Pak Julian itu, jubir istana yang baru yang menggantikan Pak Andi itu sudah mematok waktu 60 menit, tetapi SBY masih dengan senyum mengatakan sudah saya beri kesempatan. Berikutnya sampai dia berhenti di angka 90. Untuk berarti over ya? Ya, dari rencana angka 9 angka hokinya Pak SBY. Saya nggak tahu apakah itu ada kaitannya atau tidak. Happy-nya Pak SBY karena apa mungkin bisa karena wartawan bertanya sesuatu yang menyenangkan buat dia juga. Dia menjelaskan dengan mudah juga. Karena artinya mungkin Pak SBY mungkin happy juga kepada Pak Julian yang bisa memilih-milih, memilah-milah wartawan yang bertanya, begitu mungkin? Bisa jadi juga, karena saya melihat SBY cukup siap dengan seluruh pertanyaan wartawan. Bahkan tuh angka-angka yang detail, SBY sudah menyiapkan catatan. Saya tidak tahu apakah itu Apakah pernah SBY tidak siap dengan pertanyaan wartawan? Pernah dalam satu ketika, dan waktu itu marah ya. Saya pernah mengalami ketika SBY ke Sidoarjo mengunjungi korban lumpur Lapindo. Ada wartawan yang bertanya apakah benar ada rencana pemerintah untuk menenggelamkan 8 kelurahan di Sidoarjo karena lumpur itu.
SBY waktu itu marah sekali karena tidak siap dengan pertanyaan itu dan tidak bisa menjawab. Faktanya memang sekarang tenggelam karena lumpur itu kan. Dan ketika tahu ada kemungkinan jawaban yang tidak dia siapkan, kemudian setiap ada jumpa pers, semua disiapkan. Oke, kita penasaran juga ya tentang masalah bagaimana prosedur jumpa pers wartawan. Kita nanti akan tanya ke Mas Wisnu yang sudah jadi dedengkot istana. Tapi ini ada sebuah pernyataan SBY yang lainnya terkait dengan pencalonan presiden pada 2014. Ya? Walaupun memang katanya sudah tidak lagi mencalonkan. Atensi apa yang terjadi, apa yang berkaitan dengan gereja Yasmin. Pemerintah telah bekerja. Sebenarnya sudah beberapa kali dilaksanakan pertemuan dan kesepakatan kalau masalah hukum itu ada komplikasinya dan ternyata dari satu keputusan yang lain itu katakanlah tidak sejalan, ada perbedaan-perbedaan, maka bisa dicari solusi non hukum. Yang penting umat apapun bisa menjalankan ibadahnya. Yang saya tahu, yang dilaporkan kepada saya sekarang ini sedang dibangun beberapa opsi agar saudara-saudara kita bisa menjalankan ibadah di Bogor. Ditawarkan beberapa tempat, konon katanya saya serahkan penuh pada wali kota bersama gubernur Jawa Barat dengan dibantu oleh para menteri untuk menuntaskan masalah itu. Saya juga ingin masalah itu segera selesai dan saudara-saudara kita umat Kristiani bisa menjalankan ibadahnya di gereja sebagaimana umat lain di negeri ini. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu juga bisa menjalankan ibadahnya dengan tertib, tenang, dan damai. Itu pandangan saya dan itu yang tengah dilakukan oleh pemerintah.